Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah Presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa nih, dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat, sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt, absolute power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi, dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Itu saja. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik, teman-teman, dalam hal keputusan Pak Prabowo terkait dengan pergantian seorang Kapolri. Nah, jadi teman-teman, kita coba melihat apakah berita ini benar atau tidak terkait dengan pergantian di mana selaku sebagai presiden melakukan putusan membuat keputusan terkait dengan pergantian Kapolri tersebut. Nah, jadi coba kita melihat bagaimana dengan tanggapan dari para netizen. Apakah mereka setuju kalau Kapolri ini diganti oleh Pak Prabowo, atau memang masih mereka menginginkan
kalau Kapolri Listio Sigit yang masih memimpin ya kepala kepolisian Republik Indonesia. Nah, coba kita mulai dari komentar dari Sukardi Suka ya 945 menyatakan bahwa kami raya heran kepolisian bukan kepunyaan Kapolri tapi punyaan rakyat yang bayar gajinya dari pajak rakyat. Ya, jadi artinya ini adalah salah satu adalah protes ya terhadap Kapolri, bahwa dia menilai bahwa Kapolri itu bukan dari kepunyaan Kapolri tapi itu berasal dari rakyat, teman-teman, karena dinilai ya mereka menilai bahwa gaji dari Kapolri itu dari rakyat. Kapolri harus dicopot, ganti Listio Sigit polisi digunakan sebagai alat politiknya Jokowi. Ya, lagi-lagi teman-teman, bahwa masyarakat menilai atau netizen menilai bahwa ini sudah sangat setuju sekali ya kalau Kapolri ini akan dicopot atau diganti, karena mereka menilai bahwa ini digunakan sebagai alat politik yaitu Jokowi. Ya, jadi teman-teman, menjadi pertanyaan di sini adalah apa hubungannya dengan Pak Jokowi ya? Oke, Kapolri bukan pelindung masyarakat tapi pengkhianat masyarakat semua. Ya, jadi mohon segera Pak Presiden pecat Kapolri Listio Sigit Pak Prabowo. Kapolri kacungnya Jokowi segera pecat. Ya, jadi karena dia Polrinya negara jadi bobrok, banyak preman, bahkan bubarkan aja lebih baik daripada institusi paling dicintai iblis, bikin mual orang waras, akal sombong, rakus, penjilat, penipu, dan pengkhianat. Ternyata teman-teman, dari sejumlah komentar yang saya bacakan ini, bahwa mereka menginginkan ya dan mendukung penuh langkah pemerintah kalau ya Kapolrinya akan diganti, karena dari seperti yang saya bacakan tadi ada beberapa hal yang mereka sampaikan ya, ketidakcocokan terhadap Kapolri atau berupa kritik atau protes pedas ya terhadap kepala kepolisian. Nah, bahkan sudah pecat karena harus lama-lamanya dan tidak ada prestasinya, bahkan terkesan bahelo, ingat dengan oke dan ikan busuk dari kepalanya. Ya, jadi semoga Bapak Prabowo ya sehat, panjang umur selalu dan dilindungi Allah. Bahkan yang Presiden gak punya nyali takut dengan Kapolri. Kapolri perasaan lebih berkuasa dari Presiden pecat. Bagus dipecat saja kalau ya Kapolri tak berfungsi dengan baik, bahkan anggotanya banyak yang menyeleweng. Ya, jadi teman-teman, memang kita melihat satu persatu komentar ini, itu artinya bahwa ya netizen sudah mulai memprotes bagaimana kinerja seorang Kapolri. Ya, mereka menilai bahwa ini tidak pro rakyat. Ya, mereka menilai bahwa hanya sebuah pengkhianat ya, dan dengan setujunya netizen dalam hal ya Kapolri saat ini, ya mestinya ini harus diganti. Ini sebagai perlawanan netizen terhadap Kapolri, teman-teman. Bahkan mereka meminta supaya ini segera diganti ya, karena Kapolri ini kita melihat bahwa ini sudah cukup lama ya dari Kapolri dalam pemerintahan Presiden Pak Jokowi, dan hingga pemerintahan Pak Prabowo sampai saat ini masih Kapolri Pak Listio Sigit yang masih memimpin, yang menjadi kepala kepolisian tersebut ya, sehingga mungkin saja ya, kalau menurut saya, bahwa mungkin saja masyarakat sudah mulai ya ingin melihat wajah Kapolri terbarunya, mungkin sudah bosan begitu ya. Ya, kemudian bahwa kalau Kapolri diberhentikan, kami raya yang waras sangat mengharapkan dipercepat pemberitaannya. Dan DPR bilang menyala itu namanya otak kosong atau udah disuap oleh Polri. Koplak yang anggota dewan dan sampai tepuk tangan, dan harus diganti Kapolrinya biar hukum di Indonesia bisa dihukumnya. Bahkan pencopotan Kapolri lebih masalah agar terjadi goncang ganjing. Sudah semua kita percaya pada teknik saja, oke ya, pegang cangkul lebih baik. Kapolri Sigit bukan melayani rakyat tetapi melindungi Jokowi sampai sekarang.
Ya, jadi ternyata teman-teman dari pandangan netizen di sini bahwa Kapolri saat ini ya bukan bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk melayani melindungi ya melindungi Pak Jokowi, yaitu mantan presiden sebelumnya. Perkataan Kapolri terindikasi hanya bertujuan kekuasaan, bukan bertujuan melayani rakyat. Bahwa presiden penakut menggantikan Kapolri aja sampai mengundang tokoh oposisi, di mana mau membongkar kebusukan mantan presiden ke-7 dan kelompoknya. Wow, ciut nyalinya kecil. Pecat Listio Sigit dan Perisa Kapolri bobrok. Ya, jadi Polri takut kalau dibawa kementerian, posisi takut diawasi. Ya, kemudian bahwa Kapolri stres, bingung, ya, jenuh dan habis akal karena institusi polisi tidak ada berubah. Ya, mata masyarakat sudah waktunya Kapolri diganti agar ya penyegaran di kepolisian. Ya, jadi teman-teman artinya bahwa dari sebuah komentar netizen ini sangat mendukung penuh ya langkah Presiden Pak Prabowo kalau mulai bersih-bersih, mulai menggantikan Kapolri dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan